Shalom, Horas, selamat pagi, Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami dapat menikmati daripada matahari pagi yang begitu cerah. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga akan menikmati daripada firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau boleh selalu membukakan pikiran hati kami. Di dalam kami akan mendengarkan daripada firman-Mu untuk menjadi penuntun dan pembimbing kami di dalam kami menjalankan akan kehidupan kami dan aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami, urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 3 di ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis secara sengaja atau tanpa sengaja sebenarnya sudah memberikan kepada kita sebuah rahasia yang paling penting dalam hidup kita. Inilah rahasia kebesaran yang seharusnya menjadi moto kehidupan setiap anak-anak Tuhan, yaitu Dia harus makin besar dan aku makin kecil. Dalam bahasa Yunani, aku itu sama dengan ego. Jadi ego itu harus makin kecil. Dan semakin kecil, saya melihat kalimat ini sebagai suara dari surga. Bukan kalimat dari dunia. Khususnya di zaman ini yang sangat-sangat narsis. Kenarsisan ini ditemukan di dunia, bahkan di gereja. Semua orang mempromosikan diri dan juga membesarkan ego masing-masing. Iklim dunia sekarang mendorong semua orang untuk menjadi semakin membesarkan ego masing-masing. Namun Yohanes memberikan kepada kita suara dari surga. Dia harus makin besar dan aku makin kecil. Suara yang kedengaran aneh, tetapi sesungguhnya adalah suara dari surga. Setiap pelayanan harus dibangun di atas dasar ini. Secara individu, pertumbuhan rohani setiap orang ditentukan oleh hal ini.
Apakah kita semakin besar atau Yesus yang semakin besar di dalam hidup kita? Banyak yang bertanya, apa itu pertumbuhan rohani? Esensi dari pertumbuhan rohani dapat disimpulkan dengan satu kalimat ini, yaitu dia menjadi makin besar. Dia bertambah-tambah dan aku makin kecil, makin berkurang. Dia makin menguasai akal budi kita. Akal budi yang paling luhur yang dapat dicapai manusia adalah dia makin besar dan aku makin kecil. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, setiap kata yang disampaikan di Injil Yohanes sangat penting dan berarti. Kata-kata harus dipakai sebanyak 10 kali di Injil Yohanes. Dengan melihat pada ke-10 kali pemakaian kata ini, kita akan melihat bahwa setiap kali berkaitan dengan rencana abadi Allah untuk keselamatan manusia. Para teolog menyebutnya sebagai keharusan yang ilahi. Di pesan ini, saya hanya akan menunjukkan 3 hal harus. 3 hal harus yang ada di pasal ini. Yang pertama yaitu di Yohanes 3 ayat yang ke-7. Kamu harus dilahirkan kembali. Ini keharusan yang ditujukan kepada setiap orang. Setiap orang yang ingin masuk kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Pikirkanlah hal ini. Bagi yang benar-benar merasakan dia belum lahir kembali, saudara harus mempertimbangkan hal ini dengan saksama. Hal ini saya katakan terutama bagi mereka yang tidak mengalami tanda-tanda kelahiran kembali. Ini adalah satu keharusan yang sangat penting. Kamu harus lahir kembali. Kita harus lahir kembali. Yang kedua adalah keharusan bagi anak manusia. Di ayat yang ke-14, anak manusia harus ditinggikan. Ini adalah pesan penting karena seluruh tujuan kedatangannya adalah untuk ditinggikan di atas salib. Anak manusia harus ditinggikan. Inilah keharusan yang harus dilewati penyelamat kita. Yang ketiga, dia harus makin besar. Setelah saudara telah lahir kembali, keharusan yang ketiga ini harus menjadi moto hidup atau tujuan kehidupan kita. Dia harus makin besar. Dia harus makin diperlihatkan di dalam hidup kita. Dari cara perilaku kehidupan dan perbuatan kita. Dia harus kelihatan. Dia harus makin besar di dalam kehidupan kita. Jangan hanya aku yang makin kecil. Karena jika aku hanya makin kecil, tanpa Yesus makin besar, kita akan menjadi depresi. Hidup hanya akan menjadi makin tidak bermakna. Dan kita menjadi tidak berguna. Dia harus makin besar seraya kita makin kecil. Kita berharap melalui pesan hari ini, kita semua mendengarkan suara Tuhan, memanggil kita semuanya untuk kita datang kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, Engkau semakin besar ya Tuhan, tumbuh di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Sementara ego kami ya Tuhan yang kami miliki di dalam diri kami masing-masing, semakin kecil. Sehingga kesombongan,
kecongkakan tidak ada pada diri kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalankan, melaksanakan daripada firman-Mu. Sehingga kami ya Tuhan benar-benar ya Tuhan berjalan seturut dengan kehendak Engkau dan kami tidak jatuh ke dalam lembah kekelaman. Sertai kami ya Bapa di dalam aktivitas kami di setiap saat dan di setiap waktu. Berkati aktivitas kami pada pagi hari ini dan berikanlah kami selalu kesehatan, sukacita, umur panjang, dan kemurahan berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih renungan pagi kita pada hari ini. Sampai berjumpa esok hari tentunya dengan topik renungan pagi yang berbeda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.